yang jago acting bukan cuma manusia. Sobat-sobat Otan juga jago banget, terutama acting pura-pura mati. Gak percaya? Mari kita lihat. Si melata yang satu ini namanya ular lanang sapi. Kebetulan sekali adalah pemburu tikus. Tikusnya dimakan, teman. Sob, kamu galak banget sih, Sob. Ular lanang sapi adalah salah satu jenis ular tidak berbisa, teman. Teman, walaupun sangat galak dan mudah marah, namun si lanang sapi ini punya kebiasaan yang tidak dimiliki hewan lain loh. Ia jago berakting dengan pura-pura mati di depan pemangsanya. Aduh, ternyata kamu bisa melucu juga toh. Eits, itu akting bukan sembarang akting, teman. Melainkan cara supaya ia lolos dari kejaran musuhnya. Dengan cara seperti itu, ia akan dianggap mati dan pemangsanya akan pergi menjauh. Lihat tuh, lucu kan cara dia menyelamatkan diri? Ada-ada aja kamu, Sob. Sobat Otan yang suka ngeprank pura-pura mati lainnya adalah si kadal yang satu ini. Kadal duri Papua kan imut banget. Tuh, lihat aja mukanya, menggemaskan begitu. Teman, sesuai namanya, kadal imut ini berasal dari bumi cendrawasih Papua. Selain Papua, dia juga bisa ditemukan di Australia. Sebutan crocodile skin sendiri diberikan karena kulitnya yang bersisik, mirip seperti buaya. Si kadal buaya ini punya keistimewaan loh. Nah, tuh ada yang tahu. Benar sekali. Si crocodile skin ini bisa pura-pura mati alias playing dead. Kira-kira berapa lama sih Sobat Otan satu ini bisa pura-pura mati? 10 menit atau malah 1 jam? Kita hitung ya. Kita bikin crocodile skin-nya pura-pura mati dulu. Langsung nyalakan stopwatch-nya. Oh, lihat teman, kaki crocodile skin-nya kaku beneran. Detak jantungnya juga kayaknya ikut melambat, soalnya nggak kelihatan ada denyut di badannya. Tapi matanya tetap terbuka, kok. Nggak tertutup seperti satwa yang sudah mati. Jadi artinya crocodile skin-nya masih hidup. Cuma memang kalau ditilik-tilik, playdead-nya reptil Papua ini meyakinkan banget ya teman. Kita tengok dulu waktunya. Wah, udah lebih dari 5 menit teman. Otan udah cukup yakin kalau playdead-nya kadal duri Papua memang meyakinkan banget. Coba bangunin lagi crocodile skin-nya. Nasib deh. Satu lagi Sobat Otan yang punya kemampuan playdead alias pura-pura mati. Penasaran siapa dia? Kamu nggak mau tidur, perlu saya hipnotis ini. Loh, Pak Bambang kok ngobrol sama ayam sih? Lagi gosip ya, Pak? Loh, kok malah keluarin spidol segala? Wah, ini si Otan tahu. Pak Bambang pasti mau hipnotis ayam. Tatap spidol Otan. Dalam hitungan ketiga, kamu akan tertidur. 1, 2, 3. Lah, kok masih segar bugar sih? Wah, gagal nih, Pak. Kita coba sekali lagi ya. Ayo Sob, fokus lihat garisnya. Nah, mulai lemes tuh ayamnya. Wih, jangan-jangan Pak Bambang memang hipnoterapis handal ya? Kalau soal hipnotis ayam mah, semua orang bisa praktekinnya kok. Dengan menarik garis lurus,
konsentrasi ayam sepenuhnya akan berpusat pada garis tersebut. Hal ini membuat naluri ayam untuk bertahan hidup muncul dengan cara kaku tidak bergerak atau sampai berpura-pura mati. Efek ini disebut dengan imobilisasi tonik. Saat hewan merasa takut dan terancam, detak jantungnya akan melambat dan membuatnya berhenti bergerak. Jadi, sebenarnya ayam punya sifat kamuflase dengan cara pura-pura mati jika ada hewan predator yang ingin menyerang. Wah, Otan pikir kamu sering nonton acara sulap, Sob. Ya, saatnya berubah. Pac-Man Ranger siap untuk beraksi menumpas kejahatan demi keadilan. Ciat! Otan kira kalian beneran Pac-Man Ranger, Sob. Habis warna kalian mirip sih dengan Power Ranger. Ada kuning, coklat hijau, biru, merah, dan juga merah muda. Eits, ini mereka bukan dicat pakai tinta ya, tapi dari lahir memang sudah seperti itu warnanya. Cantik banget kan? Inilah yang jadi daya tarik sobat reptil peliharaan ini. Mutan warnanya tak terhingga. Bisa jadi bermacam-macam motif seperti ini deh. Ngomong-ngomong, Otan kenal nih sobat Pac-Man yang harganya mahal banget. Ini dia penampakannya. Pac-Man Chimera ini sudah ditawar hingga 50 juta rupiah. Harga yang fantastis banget ya. Hal yang membuat kodok ini sangat berharga adalah karena motif di wajahnya. Dia punya wajah dengan separuh warna yang berbeda. Sulit sekali untuk mendapatkan motif Pac-Man yang seunik ini. Makanya harganya bisa sangat mahal. Teman-teman tahu nggak bedanya Pac-Man jantan dan betina? Perbedaan mereka bisa dilihat dari ukuran tubuhnya. Yang besar ini adalah Pac-Man betina, sedangkan yang kecil ini adalah Pac-Man jantan. Oh iya, Pac-Man jenis ini harganya juga bisa mencapai 15 juta rupiah loh. Ini karena ukuran tubuhnya yang tidak bisa lebih besar lagi dan masih sulit untuk dibudidayakan. Sebenarnya, nama asli kodok ini adalah Horned Frog atau kodok bertanduk. Kodok ini disebut sebagai Pac-Man karena mirip dengan karakter permainan Pac-Man. Itu karena mulutnya besar dan badannya juga lebar. Kalau lihat mulutnya yang besar, nggak perlu lagi ya meragukan kemampuan makannya. Mereka benar-benar rakus. Semua benda bergerak yang mendekatinya akan langsung dilahap. Waduh, benar-benar deh si bunglon londok ini. Emangnya dari tadi nggak dengerin Otan ngomongin soal keganasan Pac-Man? Jangan ke situ, Sob. Malah goyang-goyang di depan si Pac-Man. Kodok asal Argentina ini tidak segan-segan untuk memakan hewan lain yang ukurannya lebih kecil, bahkan seukuran dengannya. Jadi nggak heran deh kalau ia langsung hap tanpa ampun. Otan penasaran, seberapa besar sih nafsu makanmu? Kebetulan banget nih, sekarang saatnya kalian makan. Sebenarnya Otan tidak tega melihat sobat tikus dimakan oleh kodok cantik ini. Tapi mau bagaimana lagi? Inilah yang dinamakan rantai makanan. Ternyata, dua kodok cantik ini tidak langsung menelan mangsanya. Mereka akan membuat mangsa kehabisan nafas terlebih dahulu. Mereka memastikan mangsanya tidak bisa melawan sama sekali, barulah dimakan. Mangsa yang masih hidup di dalam perut bisa berakibat fatal. Ia akan menggigit balik si pemangsa, dan akhirnya pemangsanya bisa mati deh. Aduh,
Semua petugas kelihatan sigap dan tanggap merespon sirine yang berbunyi. Ayo paman, semangat! Kita harus cepat berangkat nih! Para petugas pemadam kebakaran ini memang dituntut cepat dalam menanggapi laporan kejadian darurat yang masuk. Mereka harus tiba di lokasi paling lambat 15 menit setelah laporan masuk. Misi! Mobil damkar mau lewat! Kalau berpapasan dengan kendaraan darurat seperti damkar ini, kita wajib memberi jalan ya. Tapi kok nggak ada tanda-tanda kebakaran ya? Nggak ada asap, nggak ada api. Walah, ternyata ini adalah tim Animal Rescue Damkar, teman. Kak Azri dan Kak Azel baru saja melaporkan keberadaan hewan liar di dekat rumah mereka. Ih, hewan apa sih, Kak? Otan kok jadi penasaran? Wait! Kita kenalan dulu sama si pelapor nih, teman. Si kembar Kak Azri dan Kak Azel. Udah gak asing dong sama wajah kedua kakak cantik ini? Yap, Kak Azri dan Kak Azel merupakan selebgram ternama, teman. Wajahnya warawiri di Instagram dan juga layar kaca. Yuk gercep paman. Kak Azri dan Kak Azel pasti sudah menunggu. Ayo paman petugas, langsung aja kita cek yuk. Wih, alatnya canggih amat. Udah kayak robot transformer aja. Tim Animal Rescue Damkar memang dibekali dengan berbagai peralatan canggih yang bisa digunakan untuk berbagai medan. Nah, peralatan keren ini digunakan untuk pemantauan awal alias observasi. Biar paman damkar bisa melihat posisi hewan dengan jelas dan jarak yang aman. Walah, itu si Salva alias biawak. Sobat Otan ini memang kerap muncul di perkotaan. Selain karena habitatnya yang mulai habis, keberadaan mereka juga bisa disebabkan karena overpopulasi. Biawak muda memang punya kemampuan memanjat untuk mengejar mangsa. Tenang dulu ya di situ. Nih, paman damkar bakal nyelamatin kamu. Paman, hati-hati naiknya ya. Selain beresiko terjatuh, para petugas Animal Rescue ini juga terancam diserang binatang liar loh. Makanya semua gerakan harus penuh dengan perhitungan. Pelan-pelan paman, jangan sampai si biawak kabur. Sobat Otan ini memang termasuk hewan yang gesit, karena seekor biawak mampu berlari hingga 20 km per jam. Wih, hebat! Paman petugas berhasil menangkap biawak tanpa mengalami banyak kendala. Kemungkinan Sobat Otan ini sudah cukup lama berada di atas, sehingga mengalami dehidrasi. Makanya gerakannya sudah tidak terlalu lincah. Sekarang sudah bisa balik ke mare. Ada apa lagi ini? Tadi setelah kita sweeping, ya, itu terindikasi ada biawak di lorong. Wah, ternyata ada temuan biawak lain, teman. Kali ini tepat di saluran air. Biawak memang suka dengan tempat gelap dan lembab. Selain itu, keberadaan biawak lain dalam satu daerah menunjukkan bahwa makanan yang tersedia bagi mereka cukup berlimpah. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menutup saluran air sementara, sehingga biawak tidak bisa kemana-mana. Hal ini memudahkan petugas damkar untuk menangkapnya. Ya, biawaknya berhasil melewati hadangan petugas, teman, dan masuk ke tempat tertutup. Aduh, makin sulit deh. Sekarang kita harus memancing Sobat Otan ini untuk keluar ke tempat terbuka. Selain menggunakan tongkat untuk memprovokasi biawak keluar dari persembunyiannya, petugas Animal Rescue Damkar Kota Bandung ini juga memiliki peralatan lain. Salah satunya alat ini nih. Namanya tabung breathing apparatus. Alat ini sebenarnya digunakan sebagai alat bantu pernapasan ketika terjadi peristiwa kebakaran. Nah, di sini nih kerennya anggota tim Animal Rescue Damkar. Mereka dituntut untuk berimprovisasi dengan alat yang ada. Tabung ini sendiri akan mengeluarkan udara bertekanan tinggi dan suara yang cukup keras. Hal ini bisa membuat biawak takut dan terpancing untuk keluar dari persembunyiannya.
Nah, biawaknya mulai terpancing tuh. Ayo paman, semangat, jangan sampai kabur lagi. Yeay, biawaknya berhasil ditangkap. Wih, keren nih tim Animal Rescue Damkarnya. Proses terakhirnya, foto-foto bersama warga atau pelapor. Eits, tapi ini bukan ajang narsis ya, tapi sebagai bukti pelaporan bahwa hewan yang dilaporkan telah berhasil direscue. Mantap! Otan ikut foto dong, Kak. Ada yang gak beres nih. Ayo, kamu mau ngapain? Otan curiga deh sama kamu, Sob. Kalau kamu sudah posisi siaga gini, pasti ada sesuatu deh. Oh, pantes. Rupanya ada yang mengusik kehadiran si ular piton. Ada si biawak juga tuh. Aliran sungai seperti ini memang menjadi lokasi favorit bagi predator untuk berburu. Si biawak berburu telur reptil seperti telur buaya atau ular. Sedangkan ular berburu hewan yang sedang berada di sekitar sungai seperti reptil atau mamalia kecil. Wah, sang piton sudah melancarkan serangannya. Dengan satu gigitan, piton pun mengunci pergerakan biawak lewat lilitannya yang mematikan. Waduh, biawaknya sudah tidak berkutik, teman. Ayo Sob, jangan nyerah dulu dong. Kamu pasti bisa. Aduh, Otan gak berani lihat lagi. Seram. Salah satu penyebab bertambahnya populasi biawak di lingkungan sekitar kita adalah berkurangnya pemangsa seperti ular piton ini. Makanya biawak berkembang biak terlalu banyak hingga akhirnya overpopulasi. Jumlah makanan di alam yang terbatas juga membuat biawak mendekat ke pemukiman untuk berburu tikus atau hewan peliharaan. Itulah mengapa pentingnya menjaga keseimbangan rantai makanan di alam. Kalau tidak, wih, bisa gawat. Teman, udah lihat kan kekuatan sabetan ekor biawak? Selain gigitan, sabetan ekor memang menjadi senjata andalan sobat Otan yang satu ini. Kali ini, Otan akan menguji kekuatan ekor biawak. Agen Otan sudah menyiapkan balon yang sudah diisi air. Apakah ekor biawak mampu memecahkan balon? Mari kita lihat. Sabetan berikutnya. Ya, satu persatu balon-balon pun pecah. Gimana? Nggak diragukan ya kekuatan sabetan ekor sobat Otan satu ini? Ih, Otan jauh-jauh ntar kena sabet kamu lagi. Teman, besok Otan ulang tahun loh. Tapi Otan belakangan ini sedih. Sobat Otan bernama Dolpino gak pernah lagi kelihatan. Ada yang tahu kemana si Dolpino, teman? Spill dong, kasih tahu dong ke Otan. Dolpino, kamu kemana? Ada yang bilang kamu lagi belajar di luar negeri. Ada yang bilang kamu sedang pelesiran di luar negeri. Kamu gak bisa pulang ya Sob, karena pandemi. Otan tunggu kamu kembali ya Sob. Jangan lupakan Otan ya Sob.